Vegapunk akan membahas soal kerajaan kuno, hubungan One Piece dan Joy Boy, musuh Joy Boy dari masa lalu, dan juga inisial D. Saat membahas soal kerajaan kuno, Vegapunk akan mengatakan bahwa negeri itu telah tenggelam ke dalam lautan. Sebab seperti yang kita tahu, ketinggian air laut naik 200 meter dalam abad kekosongan, sehingga banyak tempat yang terendam air. Namun, walau kerajaan kuno telah tenggelam, tapi ada beberapa teknologi penting dari negeri itu yang berhasil diselamatkan dan masih bertahan hingga saat ini. Robot kuno yang ada di Pulau Egghead merupakan salah satu teknologi kerajaan kuno. Selain itu, di berbagai tempat lain masih ada pula teknologi-teknologi super canggih yang berasal dari sana. Satu persatu, teknologi kerajaan kuno yang masih bertahan pasti akan terungkap, dan semua teknologi itu akan memiliki fungsi-fungsi penting dalam saga terakhir ini. Ketika Vegapunk membahas mengenai teknologi dari kerajaan kuno, beberapa karakter akan diperlihatkan bereaksi, seperti Caesar Clown, Vince Smoke Judge, dan juga Queen. Queen telah ditahan di penjara Impel Down level 6 bersama dengan King karena mereka ditangkap oleh Admiral Ryokugyu. Di sana, Queen bisa mendengar suara siaran itu dari Dendenmushi yang dibawa oleh Magellan yang sedang berada di depan sel Doflamingo. Memperlihatkan reaksi dari para karakter tersebut adalah hal wajar saat teknologi dibahas, karena Queen, Judge, dan Caesar merupakan ilmuwan juga. Mereka tentu tertarik dengan teknologi kerajaan kuno yang jauh lebih canggih dari teknologi sekarang ini. Setelah itu, Vegapunk akan membahas soal kaitan One Piece dengan Joy Boy. Dia akan berkata bahwa One Piece adalah peninggalan Joy Boy. Harta legendaris tersebut disimpan di pulau terakhir dan berhasil ditemukan oleh bajak laut Roger. Vegapunk akan mengakui bahwa dia memang tidak tahu apa isi dari One Piece, bahkan para sarjana Ohara pun tidak ada yang tahu. Yang mengetahui soal itu hanya Roger dan para krunya saja yang telah melihat langsung di pulau Laughtale. Namun, walau Vegapunk tidak tahu apa isinya, tapi dari berbagai literatur yang dia pelajari, jelas One Piece merupakan hal paling penting yang diwariskan oleh Joy Boy untuk generasi baru. Ketika One Piece dibahas, akan ditampilkan reaksi dari banyak bajak laut terkenal, dan ada pula beberapa orang yang hanya muncul berupa siluet saja. Para karakter yang muncul dalam siluet itu kemungkinan besar adalah bajak laut yang nanti akan berperan penting dalam cerita mendatang. Kemudian, Vegapunk akan berbicara mengenai sosok musuh dari masa lalu yang masih bertahan hingga sekarang. Seperti yang kita tahu, orang itu adalah Im Sama. Vegapunk akan membongkar bahwa musuh dari masa lalu itulah yang memimpin pemerintah dunia dari balik layar. Jadi, Vegapunk sudah tahu tentang keberadaan dari Im Sama yang sangat misterius itu. Gorosei tentu akan murka ketika mendengar Vegapunk membuka rahasia ini, karena keberadaan Im Sama selama ini tertutup dengan sangat baik. Sementara itu, reaksi dari para marinir termasuk Akainu akan diperlihatkan. Seperti yang bisa kita duga, sang Fleet Admiral itu sangat terkejut dan kesal saat tahu adanya pemimpin rahasia pemerintah dunia. Selama ini, dia mengira Gorosei adalah pemimpin tertinggi, tapi ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Akainu pun akan berkata ada berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikan oleh para Gorosei itu. Lalu, Vegapunk akan mulai membahas soal inisial D. Para penyandang inisial D adalah musuh sejati dari pemerintah dunia, sebab Joy Boy juga merupakan seorang penyandang D. Tapi, walau mereka semua sama-sama musuh pemerintah dunia, para penyandang D sering terpecah sejak dulu, bahkan sampai sekarang ini. Setelah itu, Vegapunk pun sampai pada kesimpulan siarannya. Dia mengulang apa yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dunia akan tenggelam ke dalam lautan, dan perang yang dimulai pada abad kekosongan sejatinya masih belum berakhir hingga sekarang, hanya menunggu waktu untuk terjadi kembali. Dia juga menambahkan, saat perang tersebut terjadi, para penyandang D akan menjadi tokoh-tokoh kunci yang berperan paling signifikan dalam perang besar itu. Saat sang ilmuwan itu mengatakan hal ini, Luffy, Kurohige, dan Dragon akan disorot dalam panel-panel berbeda. Luffy sedang bertarung melawan Warkuri, Kurohige sedang menonton siaran dari Pulau Beheef, dan Dragon sedang berada di kerajaan Kamabaka. Menampilkan mereka bertiga menandakan bahwa merekalah yang akan mengambil peran terbesar dalam perang nanti. Menurut Vegapunk, hasil dari perang tersebut nanti mungkin akan jauh berbeda dari hasil perang pada abad kekosongan. Pada akhirnya, siaran dari Vegapunk pun berakhir, meninggalkan keterkejutan dan beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Siaran tersebut mengguncang dunia, menjadi salah satu peristiwa paling penting pada masa ini. Setelah siaran itu, beberapa pihak mulai bersiap untuk melakukan pergerakan mereka masing-masing. Akainu ingin memulai operasi perburuan senjata kuno, sebab senjata kuno juga dibahas dalam siaran Vegapunk pada chapter lalu. Sang Fleet Admiral itu ingin senjata kuno diamankan oleh Angkatan Laut, karena berbahaya jika jatuh ke tangan pihak yang salah. Akainu pun akan membentuk pasukan khusus untuk fokus mencari semua informasi yang berkaitan dengan senjata kuno. Di sisi lain, Cross Guild juga berniat mencari senjata kuno, karena sejak lama Crocodile memang mengincar salah satunya. Dia akan memanfaatkan semua koneksi dunia bawah yang dia miliki untuk mencari tahu tentang keberadaan senjata kuno.
Kemudian, pasukan revolusi pun hendak beraksi. Mereka bukan mengincar senjata kuno seperti dua pihak tadi, melainkan mereka akan kembali fokus dalam perang melawan Tenryubito. Tapi, Kesatria Suci juga sudah siap bergerak. Mereka hendak memburu Dragon dan Sabo sebagai sumber masalah terbesar untuk Tenryubito saat ini. Pertempuran antara pasukan revolusi melawan Kesatria Suci pun tinggal menunggu waktu. Kembali ke Pulau Egghead, di sana Gorosei telah gagal menghentikan siaran Vegapunk karena siaran tersebut telah berjalan hingga akhir. Padahal York baru saja menebak di mana lokasi Haishin dan Denmushi, yang mana benda tersebut berada di dalam lindungan robot kuno. Maka dari itu, menghabisi Luffy di Pulau Egghead menjadi prioritas Gorosei saat ini. Mereka tidak mau lagi gagal di Pulau Egghead, sehingga mereka akan mengamuk untuk menghentikan si topi jerami itu. Dengan begitu, kemungkinan Luffy dan kawan-kawan untuk bisa lolos dari Pulau Egghead menjadi semakin sulit, karena sekarang pertempuran besar-besaran akan terjadi. Luffy harus benar-benar memikirkan cara atau teknik baru yang bisa menumbangkan para Gorosei, atau setidaknya bisa menumbangkan satu atau dua di antara mereka. Jika kelima Gorosei mengepung, sudah pasti akan sulit untuk mencari celah untuk pergi dari Pulau Egghead. Namun, jika Luffy bisa menumbangkan beberapa, celah itu akan terbuka dan mereka bisa selamat dari pulau masa depan itu. Jadi, meskipun pada chapter lalu Luffy tidak bisa menembus pertahanan Gorosei Warkuri, tapi sebentar lagi Luffy bisa menembus pertahanannya. Jika pertahanan Warkuri sudah bisa tertembus, maka pertahanan Gorosei lain juga pasti bisa tertembus karena Warkuri merupakan Gorosei dengan pertahanan terkuat di antara mereka. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like,